Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan dalam program Petunjuk Kehidupan persembahan dari channel 5M. Saudara terkasih dalam Tuhan, istilah Bapa merupakan sebutan yang biasa dipergunakan oleh seorang anak kepada ayahnya. Kita sebagai orang percaya dapat memanggil Allah kita dengan sebutan Bapa. Sebab setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita mendapatkan status baru, yaitu sebagai anak Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 yang tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang anak, tentu saja kita berhak menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Panggilan Bapa kepada Allah adalah sebuah hal yang luar biasa, karena merupakan penghargaan bagi kita. Bagaimana tidak, Allah yang adalah Sang Pencipta dapat dipanggil dengan sebutan Bapa atau Aba. Ini berarti hubungan antara Allah dan kita begitu dekat, seperti anak dengan ayahnya. Firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayat 15-17, demikian bunyi firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bila kita cermati, di kepercayaan lain tidak ada yang menyebut Allahnya dengan sebutan Bapa. Yang ada hanyalah jurang pemisah antara Allah dengan umatnya. Berbeda dengan kita, sebagai orang percaya yang bisa setiap saat datang menghampiri Dia dalam doa dan memanggilnya Bapa. Sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, bila Allah adalah Bapa kita, maka kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah, termasuk janji pemeliharaan di dalamnya. Injil Lukas pasal 11 ayat 11-13 menyatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jika Bapa di bumi saja tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anaknya, terlebih lagi Bapa kita di surga. Demikian juga halnya dalam masa-masa krisis saat ini. Mari kita sadari dan mengerti sepenuhnya status kita sebagai anak dan siapa Bapa kita. Kalau hal ini kita mengerti dengan benar, maka kita tidak perlu lagi khawatir berkepanjangan di masa krisis ini, karena kita tahu ada Bapa di surga yang memelihara kita sekarang dan selamanya. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, bahkan memindahkan kami dari gelap menuju terang-Mu yang ajaib. Dan Engkau memperbaharui status kami sebagai ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Hamba berdoa, kiranya setiap kami senantiasa memiliki kedekatan hubungan denganmu, sebagaimana halnya seorang anak dengan bapanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami diberkati. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita melalui episode Petunjuk Kehidupan ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikannya kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, serta senantiasa aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam segenap aspek kehidupan saudara. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.